Selamat datang di channel Dead Detective Mystery. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton channel kami. Di sini kami ingin berbagi kisah-kisah misteri dari berbagai sumber, pengalaman horor yang nyata, dan berbagai kejadian di luar nalar. Maka dari itu, rasakan, lihat, dan dengarkan cerita kami. Mereka ada di sekeliling kalian. Selamat datang di acara Dead Miss Detective Mystery. Episode kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah pengalaman horor di kota Bandung dalam acara Miss Ban Misteri Kota Bandung. Halo Sobat Misban, selamat datang di acara Cerita Misteri Season Kota Bandung. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang satu keluarga yang sering diteror ataupun didatangi sosok hantu ibu yang menggendong anaknya. Tapi sebelum saya memulai cerita, saya akan mengingatkan pada kalian semua bahwa kejadian seram bisa terjadi di mana saja, termasuk rumah kalian. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang satu keluarga yang sering diteror ataupun didatangi sosok hantu ibu yang menggendong anaknya. Kisah ini terjadi di tahun 1990, sekitar 30 tahun yang lalu. Kami mendapatkan cerita ini dari sahabat narasumber. Cerita ini berawal dari kepindahan satu keluarga dari kota Batik ke kota Bandung. Panggil saja namanya Arman. Arman ini adalah seorang pekerja kantoran di kota Solo. Tapi tiba-tiba perusahaan tempat Arman bekerja memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Arman. Arman pun bingung bagaimana dia bisa bertahan hidup untuk menghidupi keluarga kecilnya. 1 bulan, 2 bulan berlalu. Arman masih belum mendapatkan pekerjaannya. Untuk kebutuhan sehari-harinya, Arman harus menjual barang berharga yang dimiliki mereka. Arman pun dibuat semakin berkecil hati ketika mertuanya terus-menerus menuntut Arman untuk cepat bekerja. Kemana lagi Arman harus mencari pekerjaan? Tapi tiba-tiba Arman teringat kalau dia mempunyai satu teman di kantor lamanya yang berasal dari kota Bandung. Lalu Arman berinisiatif menghubunginya lewat wartel pada zaman itu. Halo Mas Denny, gimana kabarnya? Ini Arman, Mas. Arman mana ya?
Ini loh Mas, Arman yang suka ngopi bareng di warungnya Bu Ida. Oh iya Arman, saya kira Arman mana? Bagaimana kabarmu Man? Arman pun menceritakan kejadian yang dia alami. Setelah menceritakan semuanya, Arman meminta bantuan Mas Denny untuk mencarikan pekerjaan untuknya. Dan ternyata Arman ditawari oleh Mas Denny bekerja sebagai tukang bangunan di Kota Bandung. Karena Denny pun pada saat ini bekerja sebagai mandor bangunan. Ya maklum sih, mungkin di zaman itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu tanpa pikir panjang, Arman pun langsung berbicara pada istrinya. Ya ndak apa-apa mas, selama itu pekerjaan yang halal, ya dijalani aja. Semoga di Bandung kehidupan kita menjadi lebih baik nantinya. Istrinya pun langsung setuju. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual harta mereka yang tinggal satu-satunya, yaitu cincin pernikahan yang akan digunakan untuk transportasi dan biaya hidup sementara di Bandung. Tanpa banyak bicara, mereka pun langsung berangkat ke stasiun. Setelah seharian berada di kereta api, mereka pun akhirnya tiba di stasiun Bandung. Setelah keluar dari stasiun, Arman pun bergegas mencari telepon umum. Ya maklumlah, di zaman itu hanya ada wartel dan telepon koin. Halo Mas Denny, saya sudah sampai di Bandung. Bandung selalu punya cerita. Inilah awal dari kisah misteri yang akan mereka alami. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah Denny dan disambut oleh istri Denny. Sementara istri dan anaknya Arman pergi bersama istrinya Denny untuk membeli makanan, Arman memilih untuk beristirahat sejenak karena di perjalanan Arman tidak bisa tidur. Kayaknya banyak yang dipikirin nih sama Arman, sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Lalu Arman pun terlelap. Denny yang baru datang melihat Arman tertidur di kursi, berinisiatif untuk membangunkan Arman untuk tidur di kamar. Man, tidurnya pindah ke kamar Man. Ketika mendengar suara Denny, Arman bukannya pindah ke kamar untuk melanjutkan tidur, tapi Arman malah langsung mengajak Denny untuk membahas pekerjaan. Sejenak mereka membahas tentang pekerjaan yang akan dijalani Arman. Denny pun menjelaskan semuanya. Man, untuk sementara waktu kamu dan keluargamu gimana kalau tinggal di sini aja? Arman pun hanya terdiam dan merasa kebingungan. Masalahnya, rumah Denny ini tidaklah besar. Akhirnya setelah berdiskusi dengan Denny, Arman pun memutuskan untuk mencari tempat tinggal. Keesokan harinya, Denny pun meluangkan waktu untuk mencari tempat tinggal Arman. Setelah seharian berkeliling kota Bandung, akhirnya Denny menemukan kontrakan yang pas dengan budget Arman. Singkat cerita, Arman pun bergegas untuk berangkat dari rumah Denny ke kontrakan baru Arman. Disinilah cerita misteri Arman dimulai. Arman dan keluarga kecilnya mulai menempati rumah baru. Rasanya cukup nyaman, walaupun rumahnya tidaklah besar. Di samping rumah terdapat sebuah kebun yang luas. Keesokan harinya, Arman sudah mulai bekerja, sedangkan istri dan anaknya menunggu di rumah. Saat Minah, istrinya Arman sedang membersihkan halaman rumah, tiba-tiba Minah terkejut karena kehadiran seorang wanita yang sedang menggendong anaknya dengan kain jarik berdiri tepat di hadapan Minah.
Dari penampilannya terlihat lusuh dan tidak memakai alas kaki. Tatapannya pun terlihat kosong. Minah pun berinisiatif menyapanya. Selamat pagi, Bu. Tapi anehnya, wanita itu tidak menjawab sapaan Minah dan bergegas pergi. Minah pun heran dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Hari mulai malam, di luar hujan turun sangat deras. Damar yang sedang melihat ke arah jendela tiba-tiba memanggil ibunya. Oh, itu di luar ada siapa? Dari tadi ngeliatin aku terus, Bu. Minah pun langsung melihat keluar dan ternyata ada sosok wanita berdiri tepat di bawah pohon sambil menggendong anaknya. Minah pun bergegas mengambil payung dan menghampiri wanita itu. Bu, mari masuk. Di luar sedang hujan deras. Kasihan anaknya kedinginan, Bu. Anehnya, ibu itu malah pergi tanpa menghiraukan ajakan Minah. Minah pun kembali ke dalam rumah dengan kebingungan. Keesokan harinya, matahari bersinar terang. Tidak seperti malam kemarin yang terus diguyur hujan. Kebetulan hari ini Arman sedang libur bekerja dan berencana untuk membersihkan halaman rumah. Damar pun seperti biasa bermain di halaman, sedangkan Minah sedang memasak di dapur. Tiba-tiba Damar menghampiri ibunya. Ibu, di kebun belakang, Damar lihat sumur. Loh, Nak, kamu jangan main terlalu jauh. Ini tempat baru, apalagi kamu sampai masuk ke kebun belakang. Malam pun kembali tiba. Rintik hujan kembali turun. Tidak sebesar kemarin sih. Tapi tiba-tiba Damar kembali memanggil ibunya. Ibu, sini, Bu. Itu, Bu, ibu yang kemarin datang lagi. Kira-kira ada apa lagi ya? Minah pun kembali melihat ke arah jendela. Ternyata benar saja, ibu yang kemarin ada di sana. Tepatnya di bawah pohon, seperti berteduh. Tapi kali ini Minah tidak menghampirinya karena takut tanggapannya tetap sama dan memilih memperhatikannya saja dari balik jendela. Anehnya, ibu itu terus saja menatap ke arah kebun tanpa mengalihkan pandangan ke arah lain. Minah pun lalu bergegas menghampiri suaminya. Mas, coba deh Mas lihat ke arah jendela. Ada perempuan di bawah pohon, Mas, lagi gendong anak. Arman pun berjalan menuju arah jendela. Tapi anehnya, Arman tidak melihat apa-apa. Mana, Bu? Gak ada apa-apa toh. Ah, ibu ini mungkin salah lihat. Uslah, bapak mau tidur lagi, besok kerja pagi. Minah yang merasa heran memilih untuk mengikuti suaminya ke kamar sambil merasa merinding. Waktu pun berjalan menunjukkan pukul 2 pagi. Tapi Minah tidak bisa tidur karena masih terbayang-bayang sosok wanita yang dilihatnya tadi. Tiba-tiba Minah mendengar suara langkah kaki seperti menginjak rumput. Mas, bangun Mas, ada suara. Apa sih, Bu? Paling juga suara curut. Arman pun tidak menanggapi Minah dan Minah pun kembali mencoba untuk tidur. Baru saja Minah terlelap, Minah kembali terperanjat kaget karena mendengar suara yang sangat keras seperti benda jatuh dalam air. Minah yang penasaran mencoba memberanikan diri untuk mencari sumber suara. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju arah kamar mandi. Minah pun membuka pintu kamar mandi. Tapi ternyata tidak ada apa-apa.
Rasa takut Minah semakin menjadi. Minah pun kembali ke kamar dan langsung menutup badannya dengan selimut. Malam pun berlalu dan pagi pun menyambut. Minah terbangun saat Damar memanggilnya. Bu, bangun bu, udah siang. Dan ternyata tanpa berpamitan Arman sudah berangkat kerja. 1 minggu berlalu, Minah menjalani harinya seperti biasa. Lalu tanpa disengaja, Minah teringat dengan wanita yang sedang menggendong anaknya yang dilihatnya minggu lalu. Karena ibu itu sudah tidak pernah terlihat seminggu belakangan ini. Kira-kira kemana ya perginya ibu itu? Kejanggalan aneh mulai terasa oleh Minah. Karena akhir-akhir ini banyak lalat hinggap di rumah Minah. Padahal setiap hari rumah dan halaman selalu dibersihkan. Kok aneh ya? Kok bisa banyak lalat? Malam kembali datang, ditemani dengan suara hewan malam. Minah bergegas untuk mengunci pintu dan menutup jendela. Tapi tiba-tiba Minah kaget. Ternyata Minah kembali melihat sosok ibu itu yang sedang menggendong anaknya. Tapi bedanya, sosok ibu itu memandang ke arah rumah Minah. Dan kali ini mata mereka saling bertatapan. Minah benar-benar ketakutan karena baru kali ini ibu itu menatap Minah dengan sorot mata yang tajam. Minah pun bergegas menutup jendela dan berlari ke dalam kamar. Tadinya Minah ingin langsung tidur, tapi rasa penasaran Minah lebih besar daripada rasa takutnya. Minah pun kembali menuju arah jendela untuk kembali melihat sosok ibu tadi. Dengan perlahan Minah menggeser tirai dan Minah pun kembali terkejut karena kali ini sosok itu berada tepat di depan rumah Minah. Sorot mata ibu itu memandang ke arah Minah dengan tatapan tajam. Lalu ibu itu berjalan ke samping rumah Minah. Minah pun dengan tergesa-gesa kembali ke kamarnya dan menutup wajahnya dengan bantal karena terus terbayang-bayang wajah ibu tadi. Malam pun berganti pagi. Wajah Minah terlihat pucat karena hampir semalaman Minah tidak bisa tidur. Ditambah hari ini gangguan lalat semakin banyak dan sesekali tercium aroma yang menyengat. Minah pun mencari sumber bau di area rumah, tapi Minah tidak menemukan apapun. Hari sudah sore, langit sudah mulai gelap. Minah menunggu Arman pulang dengan rasa gelisah karena kelihatannya hari ini akan turun hujan besar. Tanpa tersadar, Minah tertidur di kursi dan Minah kembali dikejutkan dengan suara dentuman air yang sangat keras. Minah langsung beranjak mencari Damar karena khawatir Damar terjatuh. Damar, kamu di mana nak? Kenapa bu, Damar lagi di kamar? Hujan pun turun dengan deras. Arman masih juga belum pulang. Minah pun semakin gelisah. Lalu Minah mendengar suara ketukan dari arah pintu. Minah berpikir bahwa itu adalah suaminya. Minah bergegas membuka pintu. Saat Minah membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Minah pun kembali mengunci pintu. Baru saja Minah mengunci pintu, ketukan itu kembali terdengar lebih keras. Kali ini Minah hanya berani mengintip di sela-sela pintu. Dan ternyata sosok ibu itu ada di depan pintu. Sontak Minah berlari ke arah kamar dan memeluk Damar dengan erat. Tidak berapa lama, Arman pun pulang. Dan kali ini, Arman melihat sosok ibu yang diceritakan oleh Minah. Arman pun menyapa ibu itu. Bu, di sini hujan besar. Mari berteduh di rumah kami. Kasihan anaknya kebasahan. Tapi ibu itu tidak menjawab dan hanya menatap lurus ke arah rumah Arman. Karena Arman basah kuyup dan kedinginan, Arman memutuskan untuk masuk ke dalam rumah.
Arman mengetuk pintu beberapa kali, tapi Minah tidak kunjung membuka pintu. Assalamualaikum Bu, Bapak sudah pulang. Setelah beberapa lama, Minah pun akhirnya membukakan pintu dengan wajah begitu ketakutan. Ibu, gimana toh? Ibu ini, aku sampai dari tadi lama buka pintunya. Setelah mendengar yang dikatakan Arman, Minah langsung menarik tangan Arman dan mengunci pintu. Arman pun mulai percaya dengan perkataan Minah, karena Arman melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau sosok ibu itu benar adanya. Hari demi hari berlalu, gangguan semakin terasa. Puncaknya saat Arman pulang kemalaman karena lembur. Di tengah perjalanan, motor Arman tiba-tiba mogok. Ya ampun, ini motor kenapa tiba-tiba mogok? Ada-ada aja, mana jalan sebegini? Di tengah perjalanan, Arman merasa heran dengan tatapan orang-orang yang melihat Arman dengan wajah yang kebingungan. Permisi Mas, kalau bengkel yang terdekat di mana ya Mas? Masih jauh Mas, masih harus lewati 2 belokan lagi. Istirahat saja dulu Mas di sini. Kasihan, istri dan anaknya kelihatan sudah lelah. Ah, Bapak bisa aja. Mari Pak, saya duluan. Arman pun menganggap perkataan bapak itu hanya gurauan sebatas mencairkan suasana saja. Arman melanjutkan mendorong motornya. Anehnya kali ini motor Arman terasa sangat berat. Tapi Arman tidak berpikir aneh-aneh, karena Arman pikir tenaganya sudah habis dipakai bekerja lembur hari ini. Akhirnya setelah mengikuti petunjuk penjaga warung, Arman menemukan bengkel yang dimaksud. Alhamdulillah, bengkelnya masih buka. Arman saat itu merasa bersyukur dan langsung meminta bantuan pemilik bengkel untuk memperbaiki motor Arman. Singkat cerita, motor Arman sudah selesai diperbaiki. Tapi anehnya, pemilik bengkel menatap Arman dengan tatapan tajam. Ada apa sih Mas, kok ngeliatin saya gitu banget? Nggak ada apa-apa Mas, tapi kok istrinya malah disuruh nunggu di seberang jalan? Nggak diajak ke sini aja Mas? Ah, Mas bisa aja. Wong saya sendirian, istri sama anak saya kan ada di rumah. Dari jauh, Arman bisa melihat pemilik bengkel itu langsung menutup rolling door bengkelnya dengan tergesa-gesa. Arman pun dibuat semakin heran, tapi Arman tidak ambil pusing. Yang penting, motor Arman sudah bisa dipakai dan Arman pun bergegas untuk pulang. Singkat cerita, akhirnya Arman sampai di halaman rumah. Arman lalu memarkirkan motornya dan berjalan menuju pintu rumah. Tiba-tiba saat Arman sedang berjalan, Arman mendengar suara seorang wanita memanggil namanya. Mas Arman. Arman pun langsung melihat ke arah sumber suara. Saat Arman melihat ke arah belakang, Arman terkejut karena melihat sosok ibu yang sedang mengayun-ayun anaknya di atas motor Arman. Arman pun berlari-lari dan langsung mengetuk-ketuk pintu dengan keras. Bu, buka pintunya Bu. Minah yang sedang tertidur terkejut mendengar suara ketukan yang keras dan langsung berjalan menuju arah pintu. Duh, Bapak ngetuk pintu kok keras-keras, bikin ibu kaget aja. Itu toh Bu, perempuan yang waktu itu Bapak lihat sekarang ada di atas motor Bapak. Dan Minah pun langsung melihat ke arah motor. Dan benar saja, sosok ibu itu ada di atas motor Arman. Minah pun langsung meminta Arman masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Malam yang sangat mencekam telah mereka alami. Hari demi hari telah mereka lewati dengan gangguan yang sama. Bahkan bau busuk pun tercium semakin menyengat.
Arman sudah berusaha mencari sumber bau di setiap sudut rumah, tapi hasilnya nihil. Sampai pada akhirnya, pemilik kebun sebelah datang untuk memotong rumput yang sedang tinggi. Sama seperti Arman, pemilik kebun mencium bau busuk yang sangat tajam. Arman pun menceritakan kejadian yang keluarga mereka alami selama ini. Dan pemilik kebun memutuskan untuk mencari sumber bau bersama Arman. Mereka mencari di setiap sudut rumah, halaman depan, halaman belakang, sampai pada akhirnya perhatian mereka tertuju pada sebuah tempat di kebun belakang, yaitu sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Mereka pun curiga sumber bau berasal dari sana. Dengan perlahan mereka berjalan ke arah sumur. Bau tercium semakin menyengat dan banyak lalat berterbangan di atas sumur. Mereka pun memutuskan untuk melaporkan ke RT setempat atas temuan mereka. Tidak berapa lama, Pak RT dan aparat berwajib datang dan langsung melihat ke tempat yang dimaksud Arman dan pemilik kebun. Dan tanpa disangka, ternyata tepat di dalam sumur, aparat setempat menemukan jenazah seorang wanita dan seorang anak yang sudah membusuk dengan posisi ibu yang tengah memeluk anaknya. Mereka pun mengevakuasi jenazah tersebut, dan ternyata kedua jenazah tersebut adalah ibu dan anak yang sering mendatangi keluarga Arman selama ini. Beberapa hari kemudian, Minah dan Arman mendapatkan kabar bahwa ibu dan anak itu ternyata warga kampung sebelah, di mana sang ibu mengalami depresi ditinggal suami, belum lagi anaknya meninggal karena sakit. Warga sudah meminta ibu itu untuk menguburkan anaknya yang sudah meninggal, tapi ibu itu menolak dan terus menggendong anaknya, lalu menghilang tanpa jejak. Dan pada akhirnya ditemukan sudah terbujur kaku di sebuah sumur tua, dalam artian mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke dalam sumur. Arman dan Minah berpikir jika semua teror sudah selesai dan berakhir seiring dengan penemuan jenazah di dalam sumur. Tapi ternyata semua tetap berlanjut. Arman dan Minah masih saja mendengar suara langkah kaki dan benda jatuh ke dalam sumur dengan suara yang keras. Ditambah dengan Damar yang akhir-akhir ini selalu menangis histeris setiap malam. Ibu jangan takut. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi ke rumah itu. Bu, lebih baik kita pindah rumah aja. Kita cari kontrakan yang lain yang lebih nyaman. Ya wis Pak, kita pindah aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendengarkan cerita yang dikirim dari narasumber. Semua cerita yang kami bacakan adalah cerita nyata, tanpa rekayasa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari cerita kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.